Baik, bisa kita mulai? Halo, bisa kita mulai? Bisa, Karena Bu. waktu 10:30. Bisa, Bu. Bisa ya. Tolong mic-nya dimatikan semua, kecuali saya minta bicara, baru Anda menghidupkan. Oke, Bu. Dan tidak ada yang memencet present now, karena saya mau menampilkan PowerPoint. Kalau ada yang mencet PowerPoint, nanti saya terpelanting. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, mohon kerjasamanya untuk mematikan mikrofon. Baik, anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di hari Rabu pada tanggal 29 Juli 2020 pada pukul 10:30, alhamdulillah kalian anak-anak kelas 12 Manda hebat bisa berkumpul dengan kami guru-guru kimia yang akan mengajar di kelas anak-anak. Di sini ada 11 IPA 1, 12 IPA 1, udah ada yang masuk? Ada, Bu. 12 IPA 2? Ada, Bu. Ada, Bu. IPA 3? Ada, Bu. Hadir, Bu, ya 2. Ada, Bu. 12 IPS 1? 12 IPS 1 ada? Ada. 12 Ada. IPS 1 ada? Ada? Enggak ada, Bu. Enggak ada. Yang IPS enggak ada, Bu. Oh, udah ada. Yang IPS enggak ada. Cuman IPA. Oh, mungkin IPA belum ada, sampai Bu, pesannya IPA. dari wali kelas ya. Baik, ini udah 80 partisipan bersama saya. Sebelum saya menampilkan kita berkenalan dengan para guru kimia, saya akan menampilkan PowerPoint terlebih dahulu. Nanti saya share screen, nanti adik-adik komen di anak-anak komen di kolom chat apakah PPT saya terlihat atau tidak. Oke, Bu. Ngelap. Sudah terlihat PPT Ibu? Sudah, Bu. Sudah. Ada yang masuk, tempung, di banyak yang masuk. Oh, gini aja, karena masih banyak yang masuk, ini saya harus mengadmit, maka saya akan memperkenalkan dulu guru-guru yang mengajar ya. Untuk kelas 12 IPA 1, 12 IPA 1. Oke, Bu. Oke, untuk kelas 12 IPA 1, jangan 2 diajar oleh Bapak Canugro Purnawira. Bapak Canugro Purnawira akan memberikan pengarahan untuk anak-anak. Udah siap mendengarkan? 12 IPA 1, 12 IPA 2, mohon Siap, suaranya. Bu. Oke, Siap, siap. Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Kami persilakan. Siap, Bu. Siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Pak. Sehat. Sehat. Ya, alhamdulillah kalau semuanya sehat. Oh, saingan. Di pertemuan pertama kita kali menggunakan perangkat internet seperti ini, tidak seperti di tahun-tahun sebelumnya. Untuk Bapak hanya mengajar di kelas 12 IPA 1 dan 12 IPA 2. Kalau 12 IPA 1 mungkin sudah tahu kan, karena memang Bapak mengajarnya kelas 11 kemarin. Siapa? Kalau kelas 12 IPA 2 belum kan? Belum pernah Bapak ajar? Belum, Pak. Belum, Pak. Kemarin Pak. Pak. Kenapa? Belum, Cuma Pak. satu. Ya, Baru nanti ini, Pak. di kelas 12 ini sebentar lagi. Sebenarnya sudah mulai dari kemarin untuk kelas 12 IPA 1 IPA 2 sudah Bapak pasang materinya di Microsoft Office, sudah dibaca itu? Sudah, Pak. Sudah dilihat grafiknya? Sudah, Pak. Ada yang Sudah, Pak. bisa dibuka?
Tayangan videonya bisa ditonton? Bisa, Pak. Mic-nya mati, Pak. Ada yang belum? Ada yang tidak bisa? Ada yang bisa tidak? Ada yang tidak bisa? Ada yang tidak bisa menonton videonya? Enggak, Pak. Ya, Lancar, Nah, itu adalah tahap pertama, ya, dari materi kimia kelas 12. Pertama adalah sifat koligatif, yang kedua adalah elektrokimia, yang ketiga adalah elektrolisis, yang keempat adalah kimia unsur. Jadi kalau dari materinya ada 4, ya. Dari KD-nya ada 8 ya, Pak ya? Iya. Ada 8 KD. Jadi satu bab itu bisa 2 atau 3 KD. Nah, materi di kelas 12 ini yang pertama itu adalah sifat koligatif. Itu sebenarnya mudah. Itu tentang gejala alam yang dirumuskan, ya. Yaitu pertama adalah penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih dan tekanan osmotik. Kemarin Bapak sudah posting di Office permulaan. Itu kalau yang PowerPoint-nya lengkap semuanya. Tapi kalau yang tutorialnya itu ada yang tentang konsentrasinya saja. Ya, konsentrasi yang kita pelajari di kelas 12 ini pada bab sifat koligatif itu sebagian sudah dipelajari waktu kita belajar asam basa, yaitu molalitas. Yang baru itu adalah molalitas dan fraksi mol yang nanti digunakan untuk menentukan sifat koligatif, ya, sifat koligatif. Jadi itu nanti bisa dibaca. Dan untuk kelas 12 IPA 1 dan IPA 2 nanti kita ada evaluasi sejenis kuis jam 1:30 di Microsoft Office, ya. Di tugasnya di situ. Ada soalnya ringan, tapi hitungan boleh pakai kalkulator. Tinggal pakai rumus saja. Siapa? Kelemahannya seperti kemarin kalau menghitung itu sering kalah hitungnya. Jadi saya harapkan nanti akan lebih teliti. Nah, nanti setelah sifat koligatif kita masuk ke elektrokimia. Elektrokimia itu tentang bagaimana reaksi kimia menghasilkan listrik. Kemudian masuk elektrolisis itu kebalikan, bagaimana energi listrik menghasilkan reaksi kimia. Ini adalah materi terakhir yang berhitung, ya. Bagi yang suka belajar kimia tidak suka hitungan, berhentinya sampai di situ. Sesudah itu nanti kita belajar kimia unsur menghafal saja, banyak membaca sampai semester 2. Semester 2 nanti kita belajar tentang lanjutan dari senyawa karbon atau senyawa organik. Jadi selesai hitung-hitungan. Bagi yang hitungnya lemah, ya, yang kemarin waktu ulangan hitungnya parah itu. Tapi nanti kalau kita kuis jam 1:30, nanti kamu buka di tugas di Microsoft Office, ya bolehlah pakai kalkulator, tidak masalah. Siapa? Nanti akan posting pas 1:30 itu saya keluarkan tugasnya. Baik, Pak. Nah, ada Tugas, Pak. yang ingin ditanyakan tentang materi pelajaran ini? Silakan kalau ada yang Zanzibar, kalau ya? tidak kita langsung ke Pak Masudi. Ada yang mau ditanyakan? Saya lagi main. Lagi main. Main apa? Astagfirullah Zanzibar. Astagfirullahaladzim. Halo, sudah Ada yang ditanyakan tentang materi kimia ini? Siap, tidak, Pak? Tidak, Pak. Ya. Boleh secara umum atau boleh secara tanya nih, silakan. Pak, izin tanya, Pak. silakan. Kalau untuk kuisnya ada batas waktu, Pak? Wis, ada batasan waktu, Bapak. Ya, ada batas waktu. Sampai pukul berapa, Pak? Oh, lebih batas waktu. Siapa? udah susah soalnya. Tinggal pakai saja. Siapa? Mau tanya, Pak. Triwulandari, jangan mencet prison now. Silakan kalau bertanya sebutkan namanya, kelasnya.
Nama Muhammad Zanzibar dari kelas 12 MIPA 1 ingin bertanya Pak, apakah pada kelas 12 ini banyak praktek Pak untuk materi-materi gitu? Sebenarnya begitu masuk sifat negatif kita sudah mulai praktek. Tapi nantilah kita lihat dulu, mungkin minggu depan kita praktikum bergilir. Dan satu praktikum yang wajib harus kamu bisa semester kemarin yang tidak bisa kita lakukan yaitu literasi asam basa. Untuk kelas 12 IPA 1 dan IPA 2 nanti akan Bapak rencanakan ya semester ini agar ada prakteknya. Sebab nanti kalau seandainya nanti kamu melanjutkan perguruan tinggi mengambil jurusan IPA, ada praktikum kimia dasar, pastilah literasi asam basa ini akan diulang kembali. Siapa? Nanti di Bapak rencanakan dulu, siapkan alat-alatnya, berkonsultasi dengan pihak sekolah, wakil kurikulum atau kepala sekolah, berapa orang yang bisa masuk ke lapornya dan kapan saja, karena bagaimanapun juga kan kamu setiap hari ada mata pelajaran yang daring seperti ini kan. Ya Pak. Jangan sampai nanti keburan. Nah, mungkin kalau hari ini mungkin kita akan melakukannya sore di atas jam 12 setelah kegiatan seperti ini selesai. Silakan, ada lagi yang tanyakan? Baik, masih ada lagi. Kalau tidak, karena waktu udah mau menjelang jam 11, kita masuk di di kelas 12 ya. Ini gabung. Yang di kelas 12 terima kasih pada Bapak Janugro. Sebentar, masih ada tambahan. Bagi yang siswa kelas 12 kelas 1 dan IPA 2 yang ikut ya di Microsoft Office, coba kalau seandainya materinya tidak jelas di posting bertanya. Insya Allah akan Bapak jelaskan atau Bapak jawab. Jangan dilihat keluar aja, ya. Pertanyaan kita mau harus belajar seperti ini di masa pandemi seperti ini. Jadi kamu harus aktif. Kami juga siap kalau seandainya nanti ada pertanyaan yang kamu lakukan, ya masuk di Microsoft Office, ya insya Allah mudah-mudahan kami bisa jawab. Dengan inilah kita belajar. Entah kapan kita bisa bertatap muka, karena seperti ini ada yang bisa menentukan. Ya. Siapa? Harus dicari, ditanyakan jelas. Demikian, Bu Ilma. Oke, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak Janugro atas penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya, karena Ya Bu. udah jalan jam 11. Baik, yang 12 IPA 4 hadir. Hadir. Anak 12 IPA 4. Hadir, Bu. Siapa namanya? Siapa? Ketua kelas Barokah. Oke, bentar. IPA 1, Bu, aku. Yang 12 IPA 4 mana? Hadir, Bu. Barokah. Arya, mana Arya? Ini guru Anda yang akan mengajar kimia, Bapak Masudi. Pak Masudi nanti akan sapa-sapa kalian. Bu. Pak Masudi ini juga guru ibu waktu di Semansa ya. Siap mendengarkan? Siap, Bu. Baik, pada Pak Masudi, waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pertemuan siang ini. Pada prinsipnya apa yang disampaikan oleh Pak Janugro itulah isinya, kira-kira gitulah, masalah kadim, masalah materi, masalah yang lain. Cuman di sini perlu saya tekankan bahwa pada musim pandemik ini kalian harus lebih aktif, lebih rajin belajar, lebih rajin bertanya, terutama bersama kawan kelas kalian. Kalau mereka tidak aktif,
seperti yang pernah lakukan sewaktu kita belajar langsung, KPM langsung, itu nggak ada hasilnya. Yakinlah nggak ada hasilnya. Jadi mereka lebih aktif untuk belajar bersama, saling bertanya, diskusi sama teman. Soalnya ini kan udah persiapan kalian ujian. Tidak hanya sampai situ, mereka akan melaksanakan setelah terus nanti melaksanakan tes ujian perguruan tinggi kan. Tentunya kalian semua akan ingin masuk di negeri kan, apalagi negeri yang favorit. Nah, kalian harus lebih rajin belajar. Tidak ngerti bisa bertanya dengan saya, dengan Pak Janu, dengan Bu Ilva, semua kami sama-sama guru kimia. Santoso presenting. Sesuai dengan backgroundnya, memang kami guru kimia, kuliah di jurusan kimia juga. Jadi saya perlu saya sampaikan bahwa kalian harus lebih rajin belajar sendiri, lebih rajin diskusi. Karena memang kami akui, kalian pasti sulit belajar kimia, fisika maupun matematik pasti sulit. Tapi dicobalah, dicoba. Karena ini untuk kalian menghadapi ujian, untuk kalian menghadapi tes perguruan tinggi negeri. Berarti? Yuk. Biasa Mengerti, Pak. Ini dulu. Ngerti, Pak. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Ferdi Kalau kapan Bu tidak, masuk sekolahnya, Bu? izin mau ya, Ibu mau nanti PPT, jangan ada yang sekolah, Bu. izin mau. Kapan masuk sekolah, Bu? Masuk sekolah. Udah bosan, Bu, di rumah, Bu. Udah bosan. Soalnya Bu kami di rumah, Bu. Kami di rumah. Oh, Bu, lah bosan Bu di rumah, Bu. Bosan di rumah, Pak. Mungkin sampai September kita masih daring ya. Tolong dilihat apakah PPT saya sudah tampil. Oke. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ada, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Wes, Bu, wes. Kita akan menampilkan dari awal. Sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Ya, itu sosialisasi PTM kimia daring. Mantap. Ini adalah guru-guru yang mengajar kimia di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan. Ada saya, Ibu Ilva ST, ada Ibu Yurni SPD, ada Bapak Masudi, ada Bapak Janugro Purnawira SPD. Kemudian saya mengajar di kelas 11 IPA 1 dan kelas 12 IPA 3. Untuk kode tautan bergabung Microsoft Teams akan saya sharing lewat wali kelas kalian, Ibu Darna SPD. Kemudian untuk Bapak Canugro, beliau mengajar di 5 kelas, 12 IPA 1, kode Teams-nya seperti yang ada di tampilan, 12 IPA 2 ya. Siap, sudah, Bu. Siap, Bu. Ya, sudah, Bu. Sudah. Terima kasih. 10 IPA 4. Untuk Pak Masudi, beliau mengajar di 12 IPA 2, 11 IPA 2, 12 IPA 2, 10 IPS 2 dan 3. Untuk Ibu beliau mengajar di 10 IPA 1, 10 IPA 2 dan 3, 10 IPS 1, 11 IPS 1 dan 12 IPS 1. Kemudian untuk ini terlihat KD yang kelas 8 dan 8 KD kelas 12 maksudnya. KD yang pertama adalah menganalisis fenomena sifat koligatif larutan. Yang saya tulis merah itu adalah materinya. Penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik putih, dan tekanan osmosis. KD keterampilannya menyajikan hasil penelusuran informasi tentang kegunaan prinsip sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelas 11, yang kelas 10, akhir penampakan dari Microsoft Teams ya, untuk 12 IPA 3. Ini untuk kelas kalian berbeda sesuai dengan ikon gambar kelas masing-masing. Sekian dan terima kasih. Baik adik-adik, adik-adik, anak-anak. Iya, Pak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekian dulu untuk kelas 12 karena kami harus ke kelas 11 kembali.
Terima Oke, kasih. siap, Bu. Ya, makasih, Bu. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke, Bu. Oke, Bu. Kasih Bu. Gaskan cu. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, Bu. Ajak mabar Wiwi, ajak mabar Wiwi. Alhamdulillah. Thank you, Bu. Balik. Dadah. 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 Ringar. Ya, Bu. Lah, ya, Bu, ya, Bu, ya. Gue ngajar, nggak pernah ngajar. Dadah Pak Idin. Tayanub. Lebaran esok lebaran. Ini sore. Lebaran oi. Japal. Satu berani, guys. Posisi. Ilham Nub, madi. Bubar. Turnamen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daus. Ingat, ingat. Gaji. Gibran. Pik rumah pik. Gini baru kita Stefani. Berantem Stefani. Bacot. Oi. Musik. Ada dah. Japar. Japar. Kita banyak Pep ganjong nih Pep. Diam. Halo. Iya, Bu. Ya, Bu. Kamu ke Heldi. Hadir, Bu. Hadir Bu. Bu, nakal, Bu. Hadir. Hadir, Bu. Hadir. Udah apa-apa tadi pakai kamera, Bu. Enggak apa-apa, rasanya Nganjong juga nang kamera deh. hadir. Hadir, Bu. Hadir, Bu. IPA 1 hadir, IPA 1. IPA 1 hadir, Bu. IPA 1 hadir, Bu. IPA 1 hadir ya. IPA 1. IPA 2 hadir. Hadir, Bu. Siap. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir. Amin. Amin. Hadir. Alhamdulillah ya Allah. Oke, Bu. Amin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah wa nasta'inu. Patan. Hadir, Bu. Baik, anak-anak Ibu akan mencoba registration now. Rizky diam, Rizky. Yes, share. Udah terlihat PPT saya? Belum ada, Bu. Ya, lagi proses, lagi OTW. Ini kelas ya? Tenang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Baik Bu, baik. Baik, alhamdulillah Bu. kita bertemu pada hari Rabu 29 Juli 2020 dengan acara perkenalan Alhamdulillah. Putus-putus Bu. grupnya ya. Ngelek putus. Aman Bu. Dengar orang mau. Dari lipik Bu. Saya akan share screen. Oh, Karena ini karena PPT saya belum tampak ya. Ada nak masuk. hilang pula Bu. Ini Ibu tampilkan. Oke. Baik, ini adalah udah tampak belum ya? Lah, Bu. Lah. Oke, ada wajah siapa saja di situ? Dapat sebutkan. Ada Bu Elsa, Sama Bu Ren. Boleh Pak Boyoni, Pak Masudi, Pak Janu Bro. Nah, itu adalah wajah-wajah gurunya yang akan mengajar kalian di kelas 11 ya. Ya Bu. Saya mengajar di 11 Ya, IPA 1. Bu. Kodenya sudah hadir saya Bu pas 1 berikan. Bu. Kode tautannya sudah saya berikan di grup ya untuk bergabung. Ya Bu. Kemudian Pak Canung mengajar di 11 IPA 3 dan 11 IPA 4. Hadir 11 IPA 3, 11 IPA 4. Hadir, Bu. Baik, terima kasih. Hadir. Kemudian Masuki mengajar di 13 IPA 2. Hadir Bu, hadir. Untuk kelas 11 ada 9 KD. Semester ini Bapak adalah tentang senyawa hidrokarbon. Menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan kasar atom karbon dan penggolongan senyawanya. KD keterampilannya membuat model visual berbagai struktur molekul hidrokarbon yang memiliki rumus molekul yang sama. Oke, ini penampakan. Kiki mati Miki, Rizky tidak mati Mik or. Ada link aku. Daripada dari apa? Ingat bon. Nanti selesai ini ya, 10 menit lagi. Paramen. Terlalu barbar. Baik, bersama saya sudah hadir Pak Masudi dan Pak Canu. Ini saya kenalkan dulu ya. Bisa melihat kamera saya? Halo. Ya, Bu. Nono. Halo Pak. Halo Pak. Nah, yang IPA 3 dengan IPA 4 nanti dengan Pak Canu Bro. Ini Pak Canu ada sedikit arahan yang akan disampaikan. Bapak Canu Bro, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Halo Amanda. Bentar. Untuk kelas 11 kita naik untuk kelas 11 IPA 4. Halo Bib. Anjing. Belajar Halo. Halo guys. Lagu mati. Tomol. Halo kawan-kawan. Materinya kebanyakan menghafal dan bernalar. Yang kedua nanti adalah termokimia.
Setelah termokimia adalah laju reaksi. Setelah kesetimbangan dulu ya, kalau laju reaksi dulu ya, laju reaksi ya, laju reaksi, kemudian kesetimbangan kimia. Jadi kalau materinya ada 4, nah, KD-nya ada 9 ya Bapak, ada 9. Nah untuk materi yang pertama senyawa hidrokarbon, ini adalah cabang ilmu kimia yang khusus mempelajari atom karbon dan persenyamaannya dengan senyawa hidrogen. Makanya disebut senyawa hidrokarbon. Untuk kelas MIPA 3 dan MIPA 4, kemarin materinya sudah Bapak bagikan di Microsoft Office dan Bapak sudah bagikan PowerPoint dan videonya. Apakah bisa ditonton videonya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ada yang tidak bisa? Bisa, Pak. Bisa, Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Ya. Bisa, Pak. Awalnya itu tentang identifikasi senyawa hidrokarbon. Kemudian bedanya sedikit dengan senyawa organik. Senyawa organik itu senyawa hidrokarbon plus dengan ada tambahan unsur lain. Kemudian kita belajar tentang ciri khas atom karbon. Ada beberapa ciri khasnya. Salah satunya bisa membentuk rantai karbon. Jadi kalau kamu kuliah ada istilahnya mahasiswa rantai karbon. Ngerti tidak kamu maksudnya? Enggak, Pak. Tidak semuanya. Kalau rantai karbon itu adalah atom C yang menyambung membentuk rantai panjang yang selain itu juga mungkin atom H. Nah, kemudian juga ada di situ ditayangkan tentang identifikasi senyawa hidrokarbon. Ya. Kemudian penggolongan senyawa hidrokarbon yang terbagi menjadi 3, alkana, alkena, alkuna. Untuk kelas 12, 13, 14, dan 14 dibaca aja. Alkana, alkena, alkuna. Tahu, Pak. Tahu. Tahu berarti enggak? Enggak tahu, Pak. Materi. Alkana tunggal. Ya. Ya. Hafal dulu. Aku wajib hafal 10 nama alkana. Ada yang pernah baca itu? Belum, Pak. Apa, Pak? 10 nama senyawa alkana. Oh, metana, etana. Ya, jago. Propana, ini tuh, Pak. Alhamdulillah. Butana. Bau tanah. Metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, Sebelah. heptana, dekana. Wajib hafal itu. Iya, Pak. Iya, Pak. 10 nama ini masih tetap dipakai untuk senyawa yang lain, cuman ujungnya diganti. Kalau itu alkena, jadi etena, propena, butana, pentena, heksena, heptena, oktena, nonena, dekena. Ganti ena. Dia kemudian ganti una kalau dia mempunyai keterangkap 3. Jadi etuna, propuna, butuna, pentuna, heksuna, heptuna, heptuna, nonuna, dekuna. Nah, jadi awalnya kamu memang harus hafal 10 nama alkana ini. Ya. Nanti dilanjutkan materi selanjutnya adalah cara penamaan, memberikan cara penamaan dari senyawa-senyawa ini. Untuk kelas IPA 3 dan 4 nanti ada kuis jam 1.30 tentang materi yang ditayangkan di Microsoft Office seminggu yang lalu. Yang ada PowerPoint-nya dan videonya. Gawat ini, Anda yang bisa dibaca itu bukaan. Tapi soalnya tidak sulit-sulit. Tapi kalau mungkin IPA 1, IPA 2 belum. Bapak ingin lihat ini lah dituntun apa belum itu materinya? Lah dibaca materinya atau videonya sudah ditonton atau belum? Ini menghafal dulu. Belakangan ngerti tidak ngertinya itu. Ya. Kamu baca dulu, ini tidak ada hitungan materinya. Tidak ada angka-angkanya. Tidak apa-apa ke nengok Google, Pak. Google.
Jauh. Belum benar, Pak. Sepa, tolong Sepa. Siapa apa nama? Siapa apa nama? Sebelah situ kedua. Ya dapat sebentar. Sepa. Dapat Oh, Pak Sepa nemu Pak sebelah Sepa 2. Ada soal di Google. Bapak sendiri soal. Baca lagi cepat udah ini waktu jadi 2 jam 1/2. Ya, materinya sebenarnya ini mudah. Bagi yang tidak suka hitung-hitungan, ada hitungan itu. Cuma hafal saja lah. Baca 10 kali tidak hafal, baca 20 kali. 20 kali tidak hafal, baca 100 kali. Hafal juga. Oh ya dek kelas. Akan hafal. Boleh gadis, boleh. Nah, jadi ulang lagi ya. Jadi materinya untuk semester ini ada nyawa hidrokarbon. Kemudian termokimia, kalau termokimia itu ada hitungan, kemudian laju reaksi juga ada hitungan, dan terakhir adalah pertimbangan juga ada hitungan. Jadi yang suka hitung-hitungan kimia, nah inilah kamu menunjukkan siapa kamu. Siap. Ya, tidak ada susah sebenarnya. Kalau kamu seperti ini keadaannya kita, ya di rumah kamu bisa pakai kalkulator, tidak masalah. Oke, Pak. Ya. Ya, ini pengantar dari Bapak untuk materi kimia di semester ini. Ada yang ditanyakan atau dikeluhkan atau dikomentari, silakan. Uta, Pak. Pak SLTP buruk Pak. Halo, itu. Ada bocah Pak. Pak, ada batas waktu Pak. Apa? Assalamualaikum. Ya, kalau bicara itu sebutkan nama orangnya dan kelasnya. Silakan. Woi. Gimana anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Bu. Kalau tidak ada, sudah cukup jelas? Oke, kalau cukup jelas. Nanti evaluasinya lihat buka di tugas ya. Perhatikan sebelah matematika dan MK4 nanti buka tugas Microsoft Office-nya. Ya. Oke, Pak. Kalau yang kemarin pindahkan ke Iya, Pak. ya aja ya. Iya, Pak. Oke Pak. Oke Pak. Woi. Di dalam Zoom. Terima kasih. Halo, Bu. Assalamualaikum. Iya Bu. Sama-sama. Bu. Aku baru dapat masuk. WhatsApp. Bray. Mabar, login. Gas. Mohon kerjasamanya untuk mematikan. Jong, bra. Oke Bu. Udah ada yang join. Pik, Bu. Gibran nyinar, Bu. Gibran. Bra, kan Jong balik, bra. Kelas 11 beres. Kelas 10 pula, Bu. Oh, Bu, kami nak ikut juga, Pak. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Kelas 10. Makasih, Bu. Assalamualaikum, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Ibu. Salam. Halo, kelas Sama-sama, Dek. Makasih, Bu. Ibu. Jakob. Bu. Tolong komen di kolom chat kelas 10. Oke Bu. Apa, Ibra? IPA 1, IPA 3, IPA 4. Jadi skor, Bu. IPA 3, kolom chat. Dengar, woi. Main-main yuk. Para Iwan. Makasih Ibu. Ini sudah ada yang hadir. Terima kasih, Bu, atas segala. Assalamualaikum, Ibu. Terima kasih. Banyak nih, bra, banyak. Oh iya, Dek.
Siapa kan Muhammad Gibran? Siapa sah? Mohon dimatikan. Mohon dimatikan. Oh ya Bu, ya Bu. Fitriani, 10.4 sudah hadir. Anak Desi, gotong. tadi oke. Oke, udah hadir. IPA 3 dengan IPA 1 mana suaranya? Hadir. Hadir. Maju terus Semanda hebat. Tombol gaib hadir. Dulu, bro. 34 partisipan. Nyimak, oke. Baik, bisa kita Oh, dicari di screenshot dari belau ditanya gini pas masuk. Bisa, Bu. tolong dimatikan dulu mikrofonnya. Amat ya. Yang bicara dulu, kecuali kami minta Anda bicara. Kalau kamera boleh dinyalakan. Oke, sudah banyak yang hadir. Sebentar lagi acara kita mulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran Allah karena di siang hari tanggal 29 Juli 2020 pada hari Rabu, anak-anak kelas 10 IPA dan 10 IPS Manda Hebat bisa berkumpul dengan kami para guru kimia di sini. Baiklah, hari ini adalah perkenalan guru kimia dan sosialisasi kompetensi dasar serta kode kelas Microsoft Teams. Guru yang mengajar adalah Pak Canugro, Bu Yurni, dan Pak Masudi, yang akan diwakilkan oleh Pak Canugro untuk arahannya. Sudah siap mendengarkan? Siap. Siap, Bu. Siap, Bu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Kami sehat. Karena kamu kelas 10, selamat datang di mata pelajaran kimia. Oke, Pak. Sebenarnya mata pelajaran ini tidak asing lagi, dulunya sudah terintegrasi pada pelajaran IPA waktu di SMP. Ya, cuman kita tahunya waktu SMP fisika dan biologi. Sebenarnya di situ juga ada kimia. Untuk di kelas 10 kita belajar kimia. Kalau yang IPS ada lintas minat ya Bu Ilpa ya? Iya. Nah, pada pelajaran kimia di SMA, bagian pertama kamu belajar di semester 1 ini adalah pengenalan tentang ilmu kimia. Ya. Untuk 10 MIPA 4 materinya dan videonya sudah saya bagi di Microsoft Office-nya. Sudah dibaca belum? Sudah, Pak. Sudah ditonton videonya? 10 MIPA 4 sudah dibaca, ditonton videonya? Hadir, Pak, hadir. Bisa diputar videonya? Video yang di Microsoft Bisa, Pak, ya? bisa, Pak. Ada yang tidak bisa? Aplikasinya di download dulu ya, kalau tidak bisa ya. Kita pakai Y ya. Hah? Itu yang di Microsoft Office. Aplikasi. Apa? Kelas? Namun Aplikasi yang untuk mutar film, mutar videonya. di situ lah, di kelas itu lah. Tim namun. Oh iya. Di situ. Tim kan grupnya. Iya, tim Ya, juga ya. Nah, untuk kelas 10 IPA, IPS ini, materi yang pertama itu adalah pengenalan ilmu kimia. Ya, tentu saja adalah penjelasan tentang hakikat ilmu kimia. Jika kamu pelajari dengan teliti, nanti kamu akan bertemu dengan 5 materi yang akan dipelajari dalam kimia. Kemudian juga kamu juga dijelaskan nanti akan mengetahui tentang metode ilmiah, langkah-langkah bagaimana ilmuwan IPA secara umum melakukan penelitian, membentuk teori di dalam ilmu pengetahuan alam. Kita tahu yang namanya ilmu pengetahuan alam itu adalah ilmu yang sistematis. Tidak ada yang ajaib. Ya, sistematis, terstruktur dan bisa dianalisis logika.
Jadi kalau kamu belajar IPA, berarti kalau kamu teliti, aneh kalau misalnya belajar belajar IPA itu tidak bisa misalnya. Karena memang langkah-langkahnya jelas, bagaimana langkah-langkahnya sudah dikasih tahu, kemana arahnya sudah dikasih tahu. Kita hanya mengulang pengetahuan yang ratusan tahun orang dikembangkan oleh orang lain. Ya. Setelah metode ilmiah, kamu akan berkenalan dengan laboratoriumnya, ya, tentang alat-alat yang digunakan dalam kimia, kemudian peringatan pada bahan-bahan kimia, entah dia korosif, entah dia racun, entah dia ringan. Itu untuk yang kelas 10 itu sudah ada, lihat aja. Kalau yang kelas akan muncul. Nah, karena kimia ini sudah disampaikan di kelas 4 lalu, nanti jam 1.30, jam 13.30, kamu ada tugas evaluasi di Microsoft Office. Buka tugasnya nanti, ya. Ada beberapa soal. Nah, itu adalah pengambilan nilai pertama kimia untuk kamu. Jadi kalau yang belum bacalah nanti berjam-jam ini. Nah, setelah kita berkenalan dengan ilmu kimia, ya, tadi soalnya apa tadi? Definisi ilmu kimia, kemudian metode ilmiah, kemudian berkenalan dengan laboratorium, alat bahan dan keselamatan, dan kemudian yang terakhir adalah mengenal senyawa-senyawa kimia di kehidupan sehari-hari. Ingat, senyawa kimia itu bukan artinya senyawa yang beracun membuat orang mati misalnya. Enggak. Senyawa kimia itu menyangkut seluruh materi, nasi yang kita makan juga senyawa kimia, air yang kita minum juga senyawa kimia, oksigen yang dihisap adalah unsur kimia. Nah, itu. Nah, itu akan kita pelajari pada bab pertama. Bab kedua itu adalah tentang struktur atom. Diulang lagi secara detail tentang partikel penyusun atom, proton, elektron, neutron, dan bagaimana susunan elektron di dalam atom. Kemudian sifat-sifat unsur secara umum yang dipelajari dengan namanya sistem periodik unsur-unsur, yaitu berubahnya sifat-sifat unsur secara periode. Nah, kalau sifat unsur-unsur yang lebih detail nanti akan dipelajari di kelas 12. Nanti kalau kelas 10 sifat secara umumnya saja. Setelah itu kamu akan mempelajari materi kimia, yaitu ikatan kimia. Suatu materi yang menjelaskan bagaimana suatu atom dengan atom lain membentuk suatu molekul. Bagaimana molekul dengan molekul lain berinteraksi. Ini ilmu kimia dasar, karena ikatan kimia itu sangat penting. Kalau tidak ada ikatan kimia, tidak ada benda. Nah, coba bayangkan kalau tubuh kamu yang terdiri atom-atom misalnya berikatan satu sama lain, atom-atom yang berikatan ini bubar, maka tubuh kamu tidak bisa terlihat. Sebab satu butir atom, dua butir atom sampai saat ini belum bisa dilihat. Fotonya juga atau sinar X kabur, tidak jelas. Ya. Nah, nanti ikatan kimia ini sampai ujungnya adalah bentuk molekul senyawa kimia. Nah, itulah materi kimia yang akan kamu pelajari di semester 1. Kalau KD-nya ada sekitar 8 KD, Pak? Ada 8 KD. 7. Ada 7 KD. Materinya sekitar 4 atau 5. Ya. Nah, sampai di sini untuk kelas 10 ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Silakan anak-anak kalau ada yang mau ditanyakan. Sambil kita melihat layar ya, ini guru kimianya. Ada yang mau ditanyakan? Halo, kalau mau bertanya nama dan kelas. Ini guru kimianya, kemudian untuk KD-nya yang pertama itu
Sudah tampak PPT-nya? Bu. Bisa dibaca? Coba salah satu dari kalian membaca. Silakan. Menjelaskan metode ilmiah, hakikat ilmu kimia, keselamatan dalam keamanan di lab. Terus? Peranan ilmu kimia dalam kehidupan, menyajikan hasil rancangan dan hasil Kompetensi dasar kelas 10 JKD. Oke, ada 2 KD ya, KD pengetahuan dan keterampilan. Yang keterampilan menyajikan hasil rancangan dan hasil percobaan ilmiah. Ini guru-guru yang mengajar, ini ada namanya Bu Yurni. Beliau mengajar di 1, 2, dan 3, dan 10 IPS 1. Pak Masudi, 10 IPS 2 dan 3. Pak Canu, 10 IPS 4. Ini gurunya. Baik, adik-adik, anak-anak yang ditanyakan. Apa, Bu? Ada yang tanyakan? Yang mengerjakan. Sudah cukup jelas? Oh ini yuk, lupa. Jelas? Halo, sudah cukup jelas penjelasan dari kami? Jelas, Bu. Oke, kalau sudah jelas, sudah tutup aja. Ya. Sebelumnya untuk supaya kamu tidak sulit belajar kimia dari awal, ya, di kelas 10 semester 1 ini kamu wajib hafal lambang unsur dan nama unsurnya. Kalau di buku kimia ada, ya, kamu hafalkan unsurnya apa, lambangnya apa. Itu yang paling pokok. Misalnya, unsur oksigen, lambang unsurnya apa? O2. Hah? O2. O2. Ya. Itu unsur oksigennya, rumus unsur oksigennya. Tapi kalau lambang unsurnya itu adalah O. Kalau besi apa sih? Apa, Pak? Besi. Apa lambang unsur besi? FA. FE. Ya, benar. FE ya. Nah, ini saran dari Bapak, instruksi dari Bapak, hafalkan dulu unsur beserta lambangnya. Jangan salah menulis lambang unsur. Kalau dia 1 huruf besar, kalau dia 2 huruf, yang pertama huruf besar, yang kedua huruf kecil. Disiplin menulisnya. Jangan tidak hafal. Minimal sebenarnya kelas 10 SMA kamu harus hafal 30 unsur beserta lambangnya. Sebab kalau seandainya kamu tidak hafal lambang unsur ini, kesulitan yang akan kamu pelajari akan timbul itu akan dimulai. Ya. Akan mulai sulit belajarnya. Belajar kimia mulai sulit. Jadi syarat pertamanya hafalkan lambang unsur. Sebab nanti kita cuma menuliskan lambang unsur. Jadi wajib kelas 10 harus hafal minimal 30. Nanti entah itu gurunya atau gurunya menyuruh kamu atau tidak, nah itu kamu hafalah. Sebab kalau tidak hafal, banyak kesulitan yang akan timbul ketika kamu belajar ilmu kimia selama 3 tahun di SMA Negeri Tanjung Padan ini. Mau diberat orang singgah tersampok lah belajar kimia gara-gara ada apa lambang unsur. Ya, perhatikan ya. Itu instruksinya. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan terakhirnya arahan dan kebijakan dari Bapak Canugro Purnawira, mudah-mudahan bisa dimengerti semuanya ya. Amin. Terima kasih atas kesediaan anak-anak untuk bergabung hari ini. Semoga kalian bisa mudah mengerti pelajaran kimia ya. Amin, Bu. Iya, Bu. Amin. Nah, room ini akan tutup. Terima kasih. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bu.
Terima kasih. Wali, wali. Thank you.